Data yang kita miliki, sehari masyarakat Indonesia meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Sehari. Kalau kita kalikan dalam 1 minggu, kalikan dalam bulan, kemudian kalikan 365 hari, bisa 18.000 orang meninggal dalam 1 tahun. Nah, yang terpapar ini, saudara sekalian, tidak melihat latar belakang, baik dan juga tidak melihat status. Semua lapisan bisa terpapar dan terkena. Nah, jadi kalau kita biarkan ini bisa menjadi loss generasi. Sekali lagi, kalau kita biarkan ini, tentu ini akan menjadi loss generasi. Nah, peran Granat apa? Tentu kita sebagai organisasi yang penggiat akan membantu pemerintah. Persoalan narkoba ini bukan persoalan negara, bukan persoalan pemerintah, dan bukan persoalan BNN, tetapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia, persoalan bangsa Indonesia. Peredarannya sudah sangat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga kita membutuhkan sinergi yang kuat, perlawanan yang kuat. Yang kita hadapi ini tidak hanya sekedar pengedar dan bandar, tetapi juga ada kepentingan-kepentingan lain yang sangat besar melatar belakang ini. Satu, kepentingannya tentu uang. Uang sangat menjanjikan. Kemudian yang kedua, penghancuran generasi bangsa. Kalau sudah hancur generasi bangsa, tentu bagaimana kalau negara dibangun tanpa sumber daya manusia? Nah, inilah targetnya, sehingga kami dengan adanya MOU ini, perjanjian kerjasama ini, sangat berterima kasih dengan Bapak Kepala BNN Lampung Selatan. Ini akan menguatkan kita, akan menambah semangat kita dalam berhadapan kepada pengedar dan bandar narkoba. Ini akan membangkitkan semangat, kemudian ini juga akan menjadi titik awal kerjasama kita. Inilah wujud daripada sinergi pemerintah dan masyarakat berhadapan melawan bandar narkoba. Tidak hanya bandar narkoba yang jadi masalah, pengedar, tetapi yang menjadi korban. Kepada warga masyarakat, rakyat Indonesia yang menjadi korban, ini juga menjadi persoalan yang sangat-sangat krusial, sangat penting untuk diatasi. Bagaimana mereka sebagai korban harus dirawat, harus direhab, ini juga menjadi persoalan kita. Kemudian masyarakat sekarang ini, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika mereka terdampak, terkena, ini menutup diri. Padahal jelas secara ketentuan dan aturan BNN sudah mempersiapkan bagi yang ingin dirawat, mereka akan satu, merawat dengan sukarela, ya, menawarkan diri untuk dirawat secara sukarela, direhab, akan dijaga kerahasiaannya, tidak akan dikenakan sanksi hukum, kemudian akan dibiayai secara gratis. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. BNN menjamin terhadap 3 hal ini kepada pengguna yang secara sukarela. Berbeda dengan yang tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan, tentu ini akan proses hukum yang menjalani. Nah, kepada saudara-saudara kita, daripada ini hukumannya kan berat ini. Kepada pengguna minimal itu kan ancamannya 4 tahun. Nah, kepada saudara-saudara kita, ya, sebelum sampai kepada urusan hukum, sebaiknya lapor diri. Nah, karena nggak ada lain. Narkoba ini hanya 2 saja secara garis besarnya. Kalau orang sudah menggunakan konsumsi narkoba ini, hanya 2 yang akan yang berdampak kepada diri dia. Secara psikologis, dia ini akan berdampak, kemudian akan rusak secara psikologis dan secara kesehatan. Ciri-cirinya sudah dijelaskan Kepala BNN tadi. Oke. Jadi kalau misalnya ada pengguna yang ingin melakukan, artinya dia sadar menggunakan narkoba ini membahayakan untuk kesehatan dirinya sendiri, kemana dia harus menyampaikan jika ia ingin direhab? Baik, saya terima kasih pertanyaan yang baik. Tentunya bagi yang masyarakat, ya, nggak usah takut, nggak usah ragu. Apabila, ya, baik ada keluarga, sahabat, tetangga maupun teman, silakan, ya, melapor diri secara sukarela. Siapkan aja fotokopi KTP, ya. Ada, datang saja ke BNN Lampung Selatan di Jalan Bantimuran,
Ini jalan apa sih? Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta di kilometer 7 ya. Silakan Berapa? datang ya, tidak usah takut ya. Tentunya harus didampingi. Yang kedua ya, tentunya yang kami harapkan ini gratis. Tidak usah takut. Ya. Tidak usah pikirin ada uang nggak ada uang, nggak usah, datang aja di sini ya. Nanti kita screening sampai sejauh mana dia, apakah dia sudah pecandu berat atau masih ringan. Kalau dia ringan, itu masih nanti kita rawat jalan. Itu nanti ada beberapa kali pertemuan sampai 8-10 kali pertemuan, dia wajib lapor. Itu nanti didampingi sama keluarga. Apabila dia berat, itu akan kita rawat inap di loka. Kebetulan tidak ada. Yang terakhir yang ketiga adalah identitasnya kita rahasiakan. Karena masyarakat ini kan malu awam, ya kan? Awam itu nggak usah. Daripada nanti yang bersangkutan atau yang sudah terpapar dan tercandu ini akan berakibat fatal lagi. Ini akan menunjukkan kematian atau enggak ditangkap nanti. Iya. Tangkap sama APH, baru nanti minta direhab. Udah telat Pak ya? Ya, silakan datang di BNK Lampung Selatan, silakan di Loka dan atau di IPWR. Itu IPWR itu yang rumah sakit pemerintah ataupun puskesmas yang kita kerjasama. Oke. Silakan, nggak usah ragu. Ya, Tanpa berbut biaya, dia nggak perlu bawa bontotan ya Pak? nggak usah. Nggak KTP aja, fotokopi KTP, silakan datang ke sini. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bapak Kepala BNN Lampung Selatan atas penjelasannya, juga dengan Bapak Ketua Granat Lampung Selatan, dan mudah-mudahan Lampung Selatan bisa terbebas dari narkoba. 3. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.